Banyak yang komen-komen, bahkan WA, Mas kapan untuk pembahasan keris kelas pemula Tuban Pajajaran Luk 9 Dapur Sempono. Ini kita maharkan di angka 1,2 juta rupiah saja. Dapuran Sempono, Pamor Wengkon Isen, Madura Sepuh era Mojopahit, mahar 1,5 juta rupiah. Badik Jawa ada pamornya sepertinya Banyumili. Ini kayak gini, ini kita maharkan sangat-sangat cukup terjangkau, Rp300.000 saja. Percaya tuah utamanya adalah perlindungan, melindungi sang pemilik dari mara bahaya. Sedangkan dari pamornya Melati ini ada unsur karismatiknya atau pengasian ya. Ini kita maharkan di angka 1,5 juta rupiah. Ini kita maharkan di angka mahar 2 juta rupiah, sudah mendapat pusaka original sepuh Dapur Jalak Tilam, Pamor Wahyu Tumurun. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini saya mau membahas keris-keris untuk kelas pemula ya saudaraku ya. Ya kemarin banyak yang komen-komen, bahkan WA, Mas kapan untuk pembahasan keris kelas pemula, pemaharan yang terjangkau lah, ibaratnya seperti itu ya. Ini mungkin kita akan bahas pada kali ini ya saudaraku ya. Yang pertama ini kita kemarin baru dapat ya, warangkanya masih ori bawaan tua kayu timoho, mak kondisinya ya biasa karena dari desa saudaraku, hasil hunting ya, masih ada seperti ini, handle-nya biasa, sangat sederhana. Tapi yang pasti yang penting meskipun kelas pemula, tetapi keris ini yang pasti ya harus sepuh ya. Kalau orang yang memaharinya ingin keris sepuh, kalau keris kamardikan atau baru ya kita mengatakan yang kamardikan. Warangkanya ini Gayaman, Jawa Timur, kayu timoho. Nah, ini kita sudah cuci saudaraku. Nah ini mungkin bisa lihat lebih detail dekat ya. Ini jadi ini dapuran Sempono Luk 9. Nah, oke, kita bahas detailnya. Ini kalau kita lihat luknya pasikutannya ini keris-keris kulonan. Kulonan itu ya Pajajaran, ya Pasundan ya seperti itu ya. Segalo itu yang dimaksud kulonan. Tetapi ini bukan segalo. Ini kalau kita lihat dari pasikutannya, ini keris Pajajaran, Tuban Pajajaran. Jadi era sepuh. Kenapa kok Tuban Pajajaran Mas? Anda lihat looknya ini agak kembo, tidak rapat. Kembo itu agak renggang ya. Tapi ini kalau kita lihat looknya, ini look 9 dengan ricikan ada picetan di sini. Nah, ini kuku apa namanya, kembang kacangnya nguku bimo ya. Kemudian ada jalan lambe gajah 1 gereneng. Dapurnya Sempono Luk 9. Kalau dari pamor kita lihat ini pamor beras kutah, wos kutah ya. Sempono itu artinya mimpi, jadi makanya dari ajaran Jawa yang kita bisa dapat, Dapur Sempono ini berarti mimpi. Untuk menggapai mimpi hendaklah kita menjaga babakan Hawa Songo. Itu kata orang Jawa. Babakan Hawa Songo itu ya nafsu dari lubang 9, mata, mulut, kita harus terjaga, bisa dikendalikan, kita harus bisa mengendalikan. Seperti itu filosofinya. Sedangkan pos kuta, beras kuta, ini berfilosofi beras itu adalah sumber makanan ya saudaraku ya, sumber makanan, sumber rezeki. Ketika orang bisa makan itu sudah rezeki atau anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Jadi harapannya pemilik pusaka ini dari Dapur Sempono, Pamor Wosputa ini diharapkan sang pemilik akan selalu berkecukupan sandang pangan, kemudian bisa mencapai mimpi-mimpinya. Ya, itu filosofi dari dapur dan pamor keris ini. Dan ini kita maharkan cukup sangat terjangkau dengan keris original sepuh seperti ini, tangguh Tuban Pajajaran Luk 9 Dapur Sempono. Ini kita maharkan di angka 1,2 juta rupiah saja ya. Untuk yang mau memahari bisa WA ya. 1,2 juta rupiah sudah dapat pusaka original sepuh Luk 9 Dapur Sempono, pamor Wosputa, tangguh Tuban Pajajaran. Nah, ini cocok sekali untuk kelas pemula, bisa dijadikan sebagai pusaka ageman ataupun koleksi. Mungkin yang kedua, ini sandangannya udah kita ganti karena sandangannya yang awalnya rusak ya. Ini Gayaman Jogja, kayu timoho baru, Gayaman Jogja ya, pendok juga pendoknya kuningan.
Ini dapuran juga sama sempono, tetapi beda tangguh ya. Karena dari karakter besi pasikutannya juga berbeda dengan yang tadi. Ini kalau kita lihat looknya, look 9, ada pijetan, kemudian kembang kacang, tikel alis, lambe gajah 1 gereneng. Jadi dapurannya juga sempono. Tapi pamornya ini berbeda. Di sini pamor wengkon isen. Kenapa wengkon? Jadi ada garis di samping yang mendekati selorok, ya, berjarak sekitar setengah senti ya, membentuk seperti pagar. Kemudian di dalamnya ada isinya, ada seperti wos putahnya, ya. Jadi secara pamor ini wengkon isen. Filosofinya juga berbeda dengan yang tadi. Kalau secara dapur sama, yaitu sempono, yang artinya untuk menunjang mimpi atau harapan cita-cita. Sedangkan dari pamornya ini wengkon. Wengkon itu bertuah perlindungan. Isen itu isinya bisa wos putah, bisa berisi seperti rojo gundolo. Nah, isennya di dalamnya wengkon itu tadi. Wengkon itu garis seperti pagar sampai ujung. Jadi ini ada tuah perlindungannya dan tuah kerejekiannya. Kalau kita baca dari pamornya ya saudara ya, wengkon isen. Kalau tangguhnya ini Madura sepuh, Madura era Mojopahit. Antingannya pun ringan, pasikutannya juga gagah, panjang garisnya, original sepuh. Dan ini juga termasuk kita kategorikan kelas pemula. Keris sepuh original untuk kelas-kelas pemula. Kenapa kita sediakan? Karena banyak sekali request teman-teman yang ingin memiliki pusaka tetapi dengan budget ataupun mahar yang terjangkau lah, bisa dijangkau. Karena pusaka ya sering kita bahas, pusaka memang menunjukkan kualitasnya tersendiri dari karakter besi, dari tangguhnya dan kelangkaannya. Ini dapuran sempono pamor wengkon isen tangguh Madura sepuh era Mojopahit. Kita maharkan di mahar 1,5 juta rupiah. Sudah nyandang, warangkanya bagus ya. Jadi sangat-sangat cukup terjangkau dan layak koleksi, cukup layak. Kondisinya juga tidak putus, bilanya tidak berlubang ya. Kalau kurusi seperti ini wajar karena keris sepuh mungkin kurang terawat di desa. Dan ini sudah kita cuci warangan ya. Nah, ini dapuran sempono pamor wengkon isen Madura sepuh era Mojopahit, mahar 1,5 juta rupiah. Yang berminat bisa hubungi WA. Kemudian ini juga kemarin dapat jimatan ya saudaraku ya. Ya ini jimatan, sebenarnya ini termasuk badik Jawa ya, tapi masih kotor. Tapi ini ada pamor, di sini ada pamor Banyumili ya. Ini biasanya memang buat sikep badik Jawa, ada pamornya sepertinya Banyumili. Ini kayak gini, ini kita maharkan sangat-sangat cukup terjangkau, Rp300.000 saja. Kalau mau terima selesai diwarangi ya ditambah biaya warangan 100.000. Ini bisa dibawa kemana-mana, badik Jawa. Pusaka seperti pisau yang disendelit bisa dibawa kemana-mana. Ada juga ini jimatan, kita juga baru dapat. Ini kondisinya udah bersih. Warangkanya ini kayu timoho tapi digosok lagi. Nah, ini nogo kikik. Nogo kikiknya cukup bagus ya, besinya ya, sangat terawat, bisa detail. Ini pamor melati tumpuk. Nogo kikik tangguh Tuban Mataram. Nah, dan ini cukup terawat, termasuk kondisi yang bagus. Nogo kikiknya ini look 7 pitulungan. Look 7 ini juga harapannya selalu mendapat pertolongan dari Sang Pencipta. Kalau kita lihat pamor melati ada unsur karismatiknya atau mahaba secara umum. Melati ini bunga yang baunya sangat disukai oleh orang-orang kerajaan kuno, orang-orang Jawa dulu. Makanya kalau nikah pun ada bunga melati, itu simbol wewangian, simbol nama baik. Nogo kikik dipercaya tuah utamanya adalah perlindungan, melindungi sang pemilik dari mara bahaya. Sedangkan dari pamornya melati ini ada unsur karismatiknya atau pengasihan ya. Dan nogo ini, kenapa kok ada nogo kikik, ini juga tuahnya ada kewibawaannya karena termasuk juga dapur nogo meskipun kecil jimatan seperti ini. Ini kondisinya udah bersih ya, tinggal dikoleksi, bisa dibawa kemana-mana. Ukurannya enak, bisa masuk tas. Cuma segini, 1 jengkal, tidak sampai 20 cm maksimal 20 cm sama warangkanya ini. Nogo kikik. Kemudian ada jimatan juga, ini
Semar ya saudaraku ya. Semar, Tangguh Tuban pesisir ini masih wilahan ya, ini masih wilahan pamornya, tapi ada batu lapak Semar kecil. Semar identik dengan pengasian, pasti orang seperti itu, tapi tidak semuanya. Kalau kita lihat pamornya ini batu lapak ini tuah utamanya perlindungan, tetapi memang dapur Semar adalah simbol dari kasepuan. Kasepuan ini Semar kuncung, jadi agak lincip di ujungnya. Termasuk jimatan juga, ini bisa dibawa kemana-mana. Nah, tadi kita belum ngomong mahar ya tadi ya. Yang Nogo Keke Tangguh Tuban Mataram ini kita maharkan di angka 1,5 juta rupiah. Tuban Mataram Nogo Keke pamor melati ini kita maharkan di angka 1,5 juta rupiah. Kemudian yang Semarnya, jimatan Semar ini kita maharkan di angka 500.000 rupiah. Nah, nanti bisa dibuatkan warangka ini jimatannya. Kemudian ada pusaka kelas menengah yang sudah pernah kita review saudaraku ya. Mungkin ada pemahar yang menanyakan, ini masih ada, masih tersedia warangkanya. Ini Wulan Tumanggal pakemnya ya, pendok yang cukup bagus meskipun baru, tetapi iras ini cukup elegan ya, cukup layak untuk dikoleksi. Dan ini dapur Jalak Tilam. Nah, pamornya Wahyu Tumurun. Jadi tidak bulat, beda dengan melati, tapi agak lonjong sama ke bawah. Harapannya dari pamor Wahyu Tumurun, seseorang akan selalu mendapat wahyu atau kedudukan yang tinggi di masyarakat. Jadi ada unsur kewibawaannya dan karismatik. Jalak Tilam Upih. Sedangkan jalak ya sering kita bahas adalah pusaka yang memang cocok untuk sebagai kepala rumah tangga. Tidak pemilih pamornya, cocok untuk siapapun. Ini kita maharkan di angka mahar 2 juta rupiah, sudah mendapat pusaka original sepuh dapur Jalak Tilam pamor Wahyu Tumurun ya. Kemudian yang terakhir ini juga warangkanya kayu Timoho, Gayaman Jogja. Gayaman Jogja, peletnya cukup bagus saudaraku, pendoknya juga layak koleksi, sudah tinggal masuk lemari. Ini pernah kita bahas juga, ini dapurannya kalau di Jawa ini termasuk dapur Jalak, tetapi ini pusaka Madura era Mojopahit Sumenep. Ini kalau di Madura disebutnya dapur Yudo Gati. Pamornya juga Wahyu Tumurun sebenarnya ini ya, atau Wasputa. Tapi kalau lihat aslinya ini Wahyu Tumurun, karena aus akhirnya seperti nampak Wasputa. Dapur Yudo Gati dipercaya tuahnya utamanya adalah kewibawaan dan kerezekian, menambah spirit juang seseorang pemilik untuk bekerja keras mencukupi kebutuhan keluarganya dan mencukupi kebutuhan orang-orang di sekitarnya, untuk bisa menambah manfaat, bisa berbagi ke orang-orang sekitarnya, dan ada unsur kewibawaannya ya, antingannya enak, ringan. Nah, ini pusaka yang sudah layak koleksi kelas menengah. Ini maharnya kita buka di mahar 4 juta rupiah ya. Ini ya, 4 juta rupiah. Ya bisa negosiasi, bisa, silakan WA. Ya, yang pasti ketika bernegosiasi tentang pusaka, kita juga hendaklah memantaskan untuk menego ya saudaraku ya. Jadi pusaka ini memang ada pasaran standarnya. Jadi ketika pemaharan, kita berharap kita bisa sama-sama ikhlas dalam pemaharan biar mendapat berkah dari Sang Empu. Juga kita merasa bangga bisa menguri-nguri merawat pusaka sebagai warisan leluhur bangsa kita. Mungkin ini yang bisa kita bahas ya saudaraku ya. Semoga ini ada wawasan, menambah wawasan, manfaat untuk kita semua. Dan teman-teman di kelas pemula silakan kalau mau pemaharan bisa kontak langsung ke WA saya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Rahayu, salam budaya.